Halo semuanya, welcome back to Miss Iwanos Channel, dimana kita akan membahas English Grammar dan English Linguistic dengan bahasa yang sederhana dan pastinya mudah dipahami. So without any further ado, let's check it out. Nah, jadi phonetics itu adalah salah satu branch linguistics, teman-teman, dimana kita akan mempelajari suara bahasa dan cara suara itu dihasilkan. Jadi, apakah sudah penasaran gimana cara suara bahasa itu dihasilkan? Jadi kita pantengin terus ya, kita belajar bareng-bareng. Oke. Jadi aku tuh udah belajar linguistics itu kalau dari formalnya ya teman-teman, itu sejak semester 1 tuh teman-teman. Jadi di semester 1 itu aku dapat course yang namanya Introduction to English Linguistics, teman-teman. Sebenarnya bukan English Linguistics sih, tapi linguistics in general. Tapi mostly kita bahas tentang English karena kan aku di English department ya teman-teman. Jadinya kita mostly belajar bahasa Inggris, linguistik bahasa Inggris gitu. Nah, apa sih yang masih ada di ingatanku sejak berapa semester yang lalu, 7 semester yang lalu itu? Yang paling aku ingat dari phonetics adalah IPA chartnya, karena itu seru banget teman-teman. Kita tuh ngelihat IPA, aku tuh ngelihat IPA chart tuh kayak wah seru nih, bermain simbol, bermain suara, itu seru banget teman-teman. Nah, IPA chart atau IPA chart adalah International Phonetic Alphabet, teman-teman. Nah, International Phonetic Alphabet itu apa sih? International Phonetic Alphabet atau IPA adalah kumpulan simbol yang digunakan oleh ahli bahasa untuk menggambarkan bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. Nah, next ya teman-teman, nih yang paling seru nih, kita lihat simbol-simbol teman-teman. Nah, ini cara bacanya gimana sih kak? Pasti ada yang bingung kan, kayak aku waktu semester 1. Aduh, ini gimana ya, susah banget gitu. Padahal asik banget teman-teman. Jadi, misalnya ini ada huruf seperti huruf P ya di sini ya. Padahal dia bukan huruf, tapi sound atau suara. Nah, huruf P di situ yang merupakan sound P. Nah, dia tuh dibacanya atau memiliki feature yang namanya voiceless bilabial stop. Kenapa dia voiceless? Jadi gini teman-teman, caranya tahu voiceless atau voiced itu gimana? Kita pegang our throat ya teman-teman, tenggorokan kita. Kalau kita membunyikan suara itu, apakah dia bergetar atau tidak? Getarannya kencang atau tidak? P, p, p. Dia tidak kencang teman-teman. Coba mungkin di rumah bisa dicoba ya sendiri-sendiri. Kemudian ada bilabial. Kenapa bilabial? Karena P dia tercipta dari bibir yang disatukan. P. Kemudian kenapa stop? Karena dia itu aliran udaranya tuh bener-bener di stop teman-teman. P. Dan kemudian ada suara eksplosif. P. Maka dari itu dia disebut plosive teman-teman, atau stop. P. Nah, kemudian ada B. B. B juga sama, bilabial, tapi dia voice teman-teman. Kita bisa pegang tenggorokan kita. Kemudian di situ kita merasakan getaran yang cukup kencang teman-teman, lebih kencang daripada waktu kita bilang B. B. Kemudian ada labiodental teman-teman. F. 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 Kenapa dia labio dan dental? Labio itu kan bibir ya teman-teman. Dental itu gigi. Jadi F. Gigi dan bibir yang disatukan. Gigi bagian atas dan rahang ya teman-teman. Rahang bagian atas dan bibir bagian bawah yang disatukan. F, F, F. Dan kenapa dia voiceless? Karena dia kalau kita rasakan mungkin ada tapi sedikit sekali. Kemudian ada fricative teman-teman. Fricative itu apa? Fricative itu adalah aliran udaranya itu dia terus teman-teman. Jadi dia tidak terdistrak oleh getaran atau gerakan organ di mulut itu yang menghambat dia, tidak seperti stop. Jadi kalau stop itu kan dia berhenti ya teman-teman, karena ada hambatan di bagian sini.
b, b, p. Nah, kalau misalnya frikatif dia mulus, v, v, gitu. Kemudian ada very, very. Dia tuh lebih ada getarannya teman-teman. Jadi dia adalah voiced. Kemudian kenapa dia lebih oriental, sama seperti v tadi, cuma bedanya dia adalah voice teman-teman. Kemudian ada sound teman-teman. Me. Dia adalah bilabial. Kemudian dia voiced karena kita ada getaran teman-teman. Dan dia adalah nasal. Kenapa nasal teman-teman? Karena kalau misalnya kita tutup hidung kita kayak gini, kemudian kita bilang itu dia suaranya berubah. Dia tidak keluar secara freely, secara bebas udaranya. Karena dia keluarnya lewat hidung juga teman-teman. Suaranya aliran udaranya keluar lewat hidung juga. Jadi kayak me. Beda kan teman-teman? Kemudian ada suara w. Nah, suara w itu memiliki feature voiced bilabial glide teman-teman. Nah, kita sudah tahu voiced, kita sudah tahu bilabial, kita sekarang cari tahu apa itu glide. Nah, glide itu adalah suara yang dihasilkan secara mulus, secara lembut, transisinya dari satu vowel ke vowel lain atau dari satu konsonan ke vowel teman-teman. Seperti suara w, kan itu dari vokal u atau bisa w ke vokal yang lain u, kemudian w. Jadi dia adalah glide teman-teman. Dia mulus sekali perpindahan antara satu vowel ke vowel lainnya. Kemudian ada teman-teman. The. Kenapa the itu voiceless interdental fricative teman-teman? Karena dia voiceless teman-teman, udah pasti karena karena getarannya kecil. Kemudian ada interdental teman-teman. Lidah kita di antara dua gigi. Kemudian ada the. Seperti kata the ya teman-teman. The dalam artikel. Kemudian dia adalah perbedaannya dengan the cuma ada di voiced-nya teman-teman. Dia itu suara voiced atau suara yang memiliki getaran yang lebih tinggi daripada yang voiceless teman-teman. Jadi the dia voiced, sedangkan the dia adalah voiceless teman-teman. Kemudian ada the. Dia ada di alveolar teman-teman. Kalau kita bilang the, itu kita ada di alveolar teman-teman, di bagian alveolar mulut. Kemudian dia adalah stop, karena seperti yang sudah aku jelaskan ya teman-teman, dia stop karena ada aliran udara yang terhambat di mulut. Kemudian ada the. Bedanya sama the, cuma dia adalah voiced teman-teman, karena ada getaran yang tinggi saat kita bilang the di tenggorokan. Kemudian ada se teman-teman. Se. Dia adalah voiceless alveolar fricative teman-teman. Kenapa dia voiceless? Karena sama ya teman-teman alasannya. Kemudian kenapa dia di alveolar? Ya karena lidah kita ditempatkan di alveolar teman-teman. Ujung lidah kita itu di alveolar. Kemudian kenapa dia fricative? Karena aliran udaranya itu juga mulus keluarnya. Cuma ada gesekan aja antara bibir dengan rongga mulut bagian atas. Jadi se gitu. Kemudian ada z. Nah, z itu bedanya sama se, itu cuma ada di voiceless sama voiced-nya teman-teman. Kalau z itu voiced, kalau se itu voiceless. Kemudian ada ne adalah voiced alveolar nasal teman-teman. Sama ya alasannya, kenapa voiced, kenapa alveolar, kenapa nasal, itu sama seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Kemudian ada le teman-teman. Le itu adalah voiced alveolar liquid lateral teman-teman.
Nah, yang baru feature-nya adalah liquid lateral ya teman-teman. Kalau yang lain mungkin sudah paham ya. Liquid lateral. Liquid itu karena airflow-nya itu lebih smooth gitu teman-teman daripada obstruent. Jadi obstruentnya itu lebih sedikit daripada airflow yang mengalir dari tenggorokan ke luar. Kemudian kenapa dia lateral? Karena airflow-nya itu melalui lidah bagian samping teman-teman. Jadi bagian ujung lidah kita itu menyentuh rongga mulut bagian atas teman-teman. Jadi dia memungkinkan untuk suara atau airflow itu keluar melalui lidah bagian samping teman-teman. Kemudian ada suara sh, seperti di kata shoot teman-teman. Dia adalah voiceless palatal fricative teman-teman. Seperti yang sudah aku jelaskan juga ya teman-teman ya. Palatal itu setelah alveolar teman-teman. Jadi alveolar kemudian lebih dalam lagi palatal. Jadi kita rasakan sendiri ya teman-teman ya. Karena ini aku nggak bisa contohin ya teman-teman karena ada di dalam. Jadi kita coba aja kita bilang sh. Itu pasti di bagian palatal teman-teman namanya. Kemudian ada z. Bedanya sama sh itu apa? Cukup di voice dan voiceless-nya teman-teman. Kalau yang sh itu voiceless, kalau yang z itu voiced. Kemudian ada c. C itu adalah voiceless palatal affricate teman-teman. Yang baru adalah affricate ya. Affricate itu antara fricative dan stop. Jadi kita stop dulu, baru habis itu ada fricative-nya. Jadi kayak c. Dia berhenti dulu, kemudian ada airflow-nya itu mulus teman-teman. C gitu. Kemudian ada selanjutnya j. Seperti huruf J di jam ya teman-teman, kata jam. Nah, dia juga bedanya adalah di voice sama voiceless-nya teman-teman. Dia adalah voiced. Sementara yang C adalah voiceless. Kemudian ada R, ra, dan R. Aku gak bisa contohin, tapi aku bisa contohin contoh penggunaannya itu ada di flutter, butter, itu suara R yang kebalik teman-teman. Nah, itu namanya flapping teman-teman. Jadi ada R, ada R. Susah juga ya contohinnya. Jadi dia itu sama-sama voiced, palatal, liquid, rhotic teman-teman. Nah, kemudian kita ada suara Y teman-teman. Y yang seperti huruf J itu adalah suara Y. Y adalah voiced palatal glide teman-teman. Tidak ada yang baru ya teman-teman. Jadi aku kira teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kenapa dia adalah voiced palatal glide. Kemudian ada K teman-teman. K itu adalah voiceless velar stop. Kenapa dia voiceless velar stop? Tentu saja ya teman-teman, karena dia tidak getarannya kurang di tenggorokan. Kemudian velar dia ada di k. Kita satukan lidah kita dengan velar teman-teman, bagian velar di dalam rongga mulut. Jadi suaranya adalah k. Kemudian tidak ada yang baru ya teman-teman selain itu. Kemudian ada suara G. Bedanya dengan ke apa? Dia adalah voiced. Kemudian ada suara nge. Seperti di sing. Nah, suara akhirnya itu adalah suara nge. Nah, suara nge itu adalah voiced velar nasal. Kalau kita tutup hidung kita, aneh suaranya teman-teman. Airflow-nya itu terhambat teman-teman. Kemudian ada yang seperti tanda tanya itu ya teman-teman. Dia adalah voiceless glottal stop. Nah, itu contohnya gimana? Nah, itu kita suaranya itu ada di bagian glottal teman-teman. Itu terjadinya di glottal teman-teman. Jadi dia adalah voiceless glottal stop. Kemudian yang terakhir ada teman-teman. Seperti di happy. Nah, dia adalah voiceless glottal fricative. Bedanya sama yang tadi, itu stop, sedangkan yang
itu frikatif karena lebih flowing. Oke, sekian dulu ya teman-teman, karena kita sudah panjang banget videonya. Sebenarnya ada masih banyak lagi yang perlu kita pelajari dalam phonetics, tapi mungkin next time ya teman-teman. So stay tuned, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, and see ya.